Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima Syaraf, NIM 22010644064, mahasiswa PGSD FIP UNESA angkatan 2022 kelas C. Pada video ini, saya akan melakukan reaction atau melakukan penilaian pada salah satu bahan ajar yang telah saya pilih. Video reaction atau video penilaian ini saya buat untuk memenuhi atau menuntaskan nilai UTS pada mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Hendrik Pandupaksi SPD MPD. Bahan ajar yang telah saya pilih ini kebetulan saya dapatkan dari hasil pencarian saya di internet. Bahan ajar yang saya pilih ini merupakan bahan ajar yang digunakan untuk siswa kelas 1 semester Gasal, tema 1 tentang diriku, dengan subtema 1, aku dan teman baruku. Untuk pembelajarannya tidak tertulis ya di depan cover, ini sehingga masih belum lengkap informasinya. Lalu untuk alokasi waktu juga belum tertera di depan cover, atau mungkin nanti akan ada di halaman-halaman berikutnya, nanti akan kita cek kembali. Bahan ajar ini merupakan bahan ajar yang disusun oleh sepertinya seorang mahasiswa ya, bernama Kak Hairun Nazah, karena di bawah nama tersebut itu ada nomor induk mahasiswa atau NIM. Untuk dari universitasnya juga tidak tertuliskan, sehingga kita tidak tahu ya Kak Hairun Nazah ini berasal dari universitas mana. Oke, baik, saya mulai review dari cover depan daripada bahan ajar ini terlebih dahulu. Jika dilihat dari depan, memang bahan ajar ini itu terlihat kurang menarik ya menurut saya. Karena dari segi pemilihan warna sepertinya terlalu mudah dan polos gitu. Lalu untuk gambarnya juga tidak mengilustrasikan isi daripada materi bahan ajar ini. Jadi tidak sinkron gitu antara gambar di cover tentang matematika, tapi bahan ajarnya itu sepertinya lebih ke bahasa Indonesia atau ilmu sosial. Oke, untuk selanjutnya ke halaman kedua, di sini terdapat daftar isi ya dari keseluruhan bahan ajar. Di dalamnya itu ada kata pengantar, petunjuk belajar, kegiatan pembelajaran yang terdiri dari ayo belajar, ayo lakukan, ayo menyanyi, ayo bermain, dan ayo bermain peran. Lalu juga ada evaluasi, daftar pustaka, dan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Terlihat rapi dan seperti susunan daftar isi pada umumnya juga. Oke, lanjut ke halaman ketiga. Di sini ada kata pengantar. Ternyata pembuatan bahan ajar ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran ya. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, karena bahwasanya penulis menyadari bahwa pada pembuatan bahan ajar ini masih terdapat banyak kekurangan. Ya, seperti kata pengantar pada umumnya juga. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Bahan ajar ini dilengkapi dengan petunjuk belajar juga untuk peserta didik, di mana siswa selama pembelajaran berlangsung diminta untuk duduk rapi, lalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, serta juga meminta siswa untuk berusaha memahami materi dengan cara mendengarkan penjelasan guru selama pembelajaran berlangsung nantinya. Menurut saya jelas, singkat dan padat ya untuk petunjuk belajarnya. Walaupun cuma poin-poinnya saja, tetapi bisa untuk dipahami. Oke, beralih ke halaman selanjutnya. Di sini terdapat kegiatan pembelajaran, di mana seperti yang ada di bagian daftar isi tadi, kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ayo belajar, ayo lakukan, ayo menyanyi, dan ayo bermain peran. Yang pertama adalah ayo belajar terlebih dahulu. Di sini diilustrasikan bahwa anak bernama Ari itu baru saja mempunyai teman baru yang bernama Dimas, Nanda, dan Ama. Di sini dijelaskan juga bahwa di kelas itu pastinya
kita itu nantinya akan mendapatkan teman yang banyak. Dan kita juga akan membutuhkan teman karena itu akan membuat kita akan senang. Lalu di halaman selanjutnya ada ayo lakukan. Di sini siswa diminta untuk berkenalan dengan teman barunya. Karena siswa kelas 1 itu kan baru saja masuk ya, dan pastinya asing dan tidak saling mengenal satu sama lainnya. Sehingga di sini siswa akan berkenalan dengan teman-teman yang baru di satu kelasnya. Siswa diminta untuk berkenalan dengan menyebutkan namanya seperti yang ada di contoh gambar sambil dipraktekkan di depan kelas. Kemudian di halaman selanjutnya ada ayo menyanyi. Di sini siswa akan berkenalan dengan teman-teman sambil bernyanyi, siapakah namamu ciptaan Ate Mahmud. Mungkin di bahan ajar ini bisa ditambahkan scan QR code ya, untuk bisa langsung terhubung dengan video atau YouTube yang bisa langsung tahu bagaimana nadanya gitu. Karena tidak semua tahu ya orang bagaimana nadanya. Jadi untuk lebih mempermudah, saya pun juga tidak bisa mencontohkan karena saya pun juga tidak tahu bagaimana nada lagu aslinya. Lalu untuk selanjutnya yakni ayo bermain peran. Di sini siswa akan membentuk posisi lingkaran bersama guru. Lalu guru akan mencontohkan cara menyanyi lagu siapakah namamu sambil menepuk pundak salah satu siswa yang ada di depannya. Lalu siswa itu akan menyebutkan namanya. Lalu siswa akan kemudian menyanyikan kembali lagu siapakah namamu itu sambil menepuk pundak teman di sebelah kanannya. Lalu teman tersebut menyebutkan namanya sambil mengikuti irama lagu. Dan begitu seterusnya. Jadi, setelah siswa sudah tahu bagaimana nada lagunya, selanjutnya siswa akan mempraktekkannya dengan bertanya siapakah namamu ke teman yang ada di temannya sambil bernyanyi lagu ciptaan Ate Mahmud itu tadi. Oke, baik. Di sini terlihat ya siswa itu akan terhibur dan menyenangkan karena pastinya membuat mereka nggak bosan di kelas dan tidak menjadi canggung ketika bertanya nama alias berkenalan dengan teman-teman barunya di sekolah. Kemudian selanjutnya ada evaluasi. Di sini evaluasi isinya bertujuan untuk siswa mengingat apa yang sudah ia pelajari tadi selama pembelajaran berlangsung, di mana siswa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah diajarkan dan mereka terima yang berkaitan dengan diri mereka sendiri dan teman-temannya. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka di sini seperti daftar pustaka pada umumnya ya. Tapi menurut saya ada yang kurang, yakni sumber referensi dari buku guru tematik kelas 1. Yang tertera di sini hanya buku guru tematik siswa kelas 1 saja. Sebaiknya juga merujuk pada buku guru juga supaya lebih memaksimalkan materi dan kegiatan pembelajaran yang ada. Selain itu juga supaya ada kesesuaian antara siswa dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, untuk halaman selanjutnya yaitu ini dia yang saya tunggu-tunggu dari tadi sejak saya mereview dari awal hingga saat ini. Sepertinya ada yang kurang dan memang saya tahan dulu untuk berkomentar. Dan ya, ternyata bagian KD, indikator dan tujuan pembelajaran ternyata penyusun taruh di belakang. Nah, kalau menurut saya ya, sebaiknya penjelasan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran itu sebaiknya ditaruh di awal tadi sebelum masuk ke bagian pembelajaran. Supaya apa? Supaya tujuannya itu ketika guru hendak memberikan pembelajaran, maka guru itu akan tahu terlebih dahulu kompetensi dasar apa yang harus dicapai siswa pada hari ini, indikator seperti apa, dan siswa harus mencapai tujuan pembelajaran yang bagaimana selama pembelajaran 1 hari ini berlangsung nanti. Sehingga alangkah baiknya jika penjelasan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran ini tidak ditaruh di belakang, melainkan ditaruh di awal sebelum masuk ke bagian kegiatan pembelajaran. Dan ya, satu lagi, sebaiknya juga tidak menuliskan rancangan pelaksanaan pembelajaran ya, karena ini kan sebenarnya dibuat bukan untuk RPP tapi untuk bahan ajar.
Walaupun di cover tadi memang benar ditulis bahan ajar, tapi sebaiknya di dalam itu jangan ditulis RPP karena jadi bingung nanti ini. Sebenarnya ini tuh termasuk bahan ajar atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Oke, di sini adalah kompetensi intinya. Selanjutnya ada juga kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Oke, setelah saya lihat-lihat, sepertinya indikator pembelajarannya ini tidak ada ya. Ini hanya memuat kompetensi inti dan kompetensi dasar, lalu langsung dituliskan tujuan pembelajarannya. Jadi indikatornya ini tidak ada. Ya, ini juga perlu digarisbawahi bahwasanya seharusnya juga diberi indikator pembelajarannya juga yang mengacu pada kompetensi dasar suatu tema yang hendak dicapai. Lalu kemudian saya juga menyoroti pada kalimat tujuan pembelajaran ini juga tidak mencakup ABCD ya, alias audience atau peserta didik, lalu behavior atau perilaku, condition atau kondisi, dan degree atau tingkatan. Di sini tujuan pembelajarannya itu cuma memuat ABC saja, tidak ada degree atau tingkatannya, sehingga menurut saya ini kurang lengkap. Alangkah baiknya jika lebih lengkap lagi, yakni menjadi rumus ABCD. Oke, selanjutnya adalah penjelasan terkait kegiatan pembelajaran. Ini merupakan kegiatan pembelajaran yang lebih luas lagi atau penjabaran dari kegiatan pembelajaran yang sudah dijelaskan di awal ya. Jadi ini dijelaskan lebih luasnya lagi oleh penyusun, dan ya ini menurut saya sebaiknya sekalian dijabarkan di awal tadi ya, supaya tidak terpisah-pisah seperti ini. Dan ditegaskan sekali lagi bahwasanya ini adalah bahan ajar ya, bukan gabungan bahan ajar dengan RPP. Oke, jadi itu tadi hasil review atau penilaian saya terhadap bahan ajar untuk siswa kelas 1 semester Gasal tema 1 tentang diriku dengan subtema 1, aku dan teman baruku. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa bahan ajar ini terdapat cukup banyak ya kesalahan. Di antaranya yang pertama itu pembelajaran dan alokasi waktu daripada bahan ajar ini itu tidak tertera atau tidak tertuliskan. Lalu yang kedua, ketidaksinkronan antara gambar cover dengan isi materi bahan ajar yang hendak disampaikan. Lalu yang ketiga, di bagian menyanyikan lagu Siapa Namamu ciptaan Ati Mahmud, sebaiknya diberi QR code supaya bisa langsung di-scan dan langsung otomatis menampilkan seperti apa lagunya, karena kemungkinan tidak semua orang mengetahui lagu tersebut. Jadi untuk mempermudah saja. Lalu yang keempat, di bagian daftar pustaka sebaiknya juga dicantumkan sumber referensi dari buku guru tematik kelas 1. Jadi tidak hanya merujuk pada buku tematik siswa saja, tapi juga merujuk pada buku guru. Lalu yang kelima yaitu penempatan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran itu tidak dijelaskan di awal, tapi melainkan ditaruh di belakang setelah kegiatan pembelajaran, bahkan ditaruh setelah daftar pustaka. Lalu yang keenam, indikator pencapaian di bahan ajar ini juga tidak dicantumkan. Lalu yang ketujuh, kurangnya penulisan pada tujuan pembelajaran, yaitu kurang penulisan tingkatan atau degree-nya. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-8, tidak adanya rangkuman atau kesimpulan terkait materi yang telah diajarkan tadi. Baik, selanjutnya saya akan menilai kelebihan daripada bahan ajar ini. Di antaranya, pada petunjuk bahan ajar yang ditulis itu singkat berupa poin-poin. Lalu, pada kegiatan pembelajaran yang dipakai itu juga sudah sesuai dengan KD dan tujuan pembelajaran. Lalu juga dilengkapi dengan nyanyian dan bermain peran untuk siswa supaya lebih menarik pembelajaran dan agar supaya tidak canggung ketika berkenalan dengan teman-teman baru selama di kelas. Lalu saran saya, sebaiknya bisa dikembangkan lebih baik lagi, terlebih dapat memperbaiki dari beberapa kesalahan-kesalahan yang telah saya ulas tadi, seperti menambahkan pembelajaran keberapa dan alokasinya itu berapa, lalu menyesuaikan antara gambar cover dengan isi materi pembelajaran, lalu menambahkan scan QR code untuk lagu, lalu bisa ditambahkan juga sumber referensi buku guru tematik kelas 1 untuk menyesuaikan pembelajaran dengan buku tematik siswa.
lalu juga penempatan KD, KI, dan tujuan pembelajaran yang harusnya ditaruh di awal, kemudian bisa dilengkapi juga dengan indikator pencapaian pembelajaran dan kalimat tujuan pembelajaran juga pada bagian dikrinya. Dan terakhir bisa dilengkapi dengan rangkuman atau kesimpulan materi pembelajaran yang telah diajarkan. Dan lebih utamanya ya, ini adalah bahan ajar, bukan bahan ajar dengan RPP. Jadi, pembuatan modul ini adalah bahan ajar ya. Sebaiknya isinya juga mengulas keseluruhan tentang bahan ajar dan disesuaikan juga dengan struktur isi bahan ajar. Bukan akhirnya disamakan dengan RPP seperti halnya bahan ajar ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penilaian terhadap bahan ajar untuk siswa kelas 1 semester Gasal, tema 1 tentang diriku dengan subtema 1, aku dan teman baruku. Penilaian saya ini adalah murni dari pengetahuan saya sendiri, dan jika terdapat kesalahan informasi atau kesalahan perbuatan dalam menyampaikan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.